Silakan analisa Anda untuk IHSG dan rupiah hari ini. Oke, untuk IHSG dan rupiah hari ini bergerak berlawanan ya. Untuk IHSG merah, tapi rupiah sebelumnya sempat ada pelemahan, tetapi diakhiri dengan menguat. Tapi saya kira untuk story-nya sebenarnya hampir sama ya, karena sepertinya lebih banyak resiko untuk akhir bulan ini. Karena apa? Karena ada repatriasi dari dividen ya, sehingga saya lihat untuk beberapa hari ke depan mungkin outflow atau aliran dana keluar ini masih akan terjadi. Karena memang untuk beberapa perbankan big caps itu kan sudah melewati masa ex-date, jadi biasanya ini kan ada dalam jangka pendek itu koreksi ya, dan ini mungkin masih akan berlangsung, jadi mungkin pelaku pasar bisa mengantisipasi di situ. Kemudian kalau di story lainnya kita masih melihat ketidakpastian dari eksternal ya, terutama setelah The Fed masih menahan suku bunganya dan kondisi di sana kan ekonominya masih cenderung tangguh, di mana inflasi juga masih panas, sedangkan kondisi pasar tenaga kerja juga masih ketat. Di sisi lain juga dari Jepang ya, di mana mereka untuk pertama kalinya setelah 17 tahun itu kan menaikkan suku bunga, walaupun cenderung memang masih longgar ya di 0%, tetapi kenaikan yang kecil ini tentu akan berasa apalagi di emerging market seperti Indonesia. Oke, baik. Untuk rupiah sendiri seperti apa? Untuk rupiah juga tadi story-nya masih sama, walaupun di akhir perdagangan tadi sempat ada penguatan, tetapi saya kira resiko ke 15.800 ini saya kira masih cukup ada ya, karena tadi resiko aliran dana keluar ini masih memungkinkan apalagi di obligasi juga, karena beberapa hari terakhir ini kan US Treasury-nya kan naik ya, dan indeks DXY dolar AS itu kan di 104 dan masih bertengger di situ. Jadi saya kira itu masih menjadi resiko untuk rupiah kita. Tadi kita lihat bersama secara sektoral, Tasya, transportasi secara sektor hari ini ambles 3% pelemahan. Apa yang terjadi di sektor transportasi dan logistik hari ini? Oke, sektor transportasi sebenarnya untuk story masih positif ya, walaupun turun. Saya kira mungkin ini lebih kepada tadi ini berhubungan ke repatriasi dividen juga. Jadi selain repatriasi dividen, biasanya menjelang Lebaran itu kan ada ini ya persiapan menuju itu, sehingga pelaku pasar biasanya mereka akan menyiapkan dana, dan ini juga bertepatan dengan payday, habis itu kan ada THR juga ya, apalagi THR itu kan untuk PNS dibayarkan H-10 hari, sementara swasta itu kan H-7. Jadi biasa di rentang-rentang itu akan ada aliran dana keluar dulu untuk menutupi atau untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Oke. Ramadan ini kira-kira sektor apa saja yang juga cukup prospektif dan menarik gitu untuk dilihat pelaku pasar? Saya melihat bukan hanya di Lebaran ya, mungkin kita lebih ke medium to long term, karena kalau kita membicarakan tentang Lebaran, tentu investor ini forward looking-nya sudah dari 1 atau 2 bulan yang lalu. Jadi saya kira mungkin kita lebih melihat pada sektor yang valuasinya masih cenderung murah atau mungkin yang belum terlalu banyak gerak ya. Contoh seperti consumer, memang consumer juga diuntungkan dengan adanya Ramadan begitu ya, karena konsumsi biasanya akan terakselerasi lebih positif, apalagi PDB kita itu kan penopangnya lebih dari 50% ya konsumsi rumah tangga begitu. Tetapi saya lihat dari berbagai sahamnya kan ada yang belum terlalu banyak gerak. Kemudian juga masih beberapa ada yang tertekan karena rupiah yang melemah ya. Karena kan selain kita konsumsinya ditopang dari dalam negeri, ternyata kita beli bahan bakunya juga impor itu juga banyak, sehingga dari cost itu juga bisa kita bilang naik. Sedangkan dari demand juga sedang naik, berarti sebenarnya kan sama saja, tetapi di sini ada valuasi yang murah. Jadi mungkin kita untuk medium to long term masih bisa lah melirik sektor konsumsi. Kemudian sektor lainnya seperti properti ya, karena properti ini memang valuasinya murah, dan ketika nanti ada suku bunga turun, ya proyeksinya tahun ini ya, entah itu di second half atau nanti di last quarter di tahun ini, tapi saya melihat akan ada pembalikan arah lah dari dengan adanya the Federal Reserve akan cut rate. Betul. Jadi memang itu yang ditunggu-tunggu bersama ya. Selama itu belum terjadi, IHSG masih akan begitu sideways. Betul, karena kalau mungkin untuk kepastian apakah ada penurunan, mungkin sudah mulai terlihat ya tanda-tandanya, dan peluangnya juga sudah cukup tinggi di atas 70%. Tapi untuk kapannya inilah yang kita tunggu. Untuk kapan yang kita tunggu ya, walaupun juga sudah banyak pelaku pasar dan konsensus juga mengatakan bahwa tahun ini akan terjadi pemotongan sekitar 75 basis poin, tapi kapan nih akan dimulainya dan bagaimana nanti mekanismenya ya gitu ya, Iya, secara betul. gradual atau tidak. Baik, saya ingin menanyakan kepada Anda sentimen, tadi kita sempat ada informasi mengenai ada beberapa saham yang anjlok bahkan menyentuh level Rp1 per saham.
dan kabar BI juga akan lebih ketat kepada emiten nakal. Bagaimana kira-kira ini juga berpengaruh terhadap pergerakan dari IHSG, sentimen mengenai regulasi yang akan ditetapkan ini? Untuk ke IHSG sendiri, sebenarnya kita lebih melihat kepada kontribusi yang marketnya besar ya biasanya kalau IHSG yang membuat IHSG turun atau naik. Tapi ini juga perlu kita pahami juga karena banyak emiten nakal atau bisa kita bilang emiten yang bermasalah, bahkan kan diberikan tato begitu ya, atau ini tanda dari BEI bahwa ada suatu permasalahan di dalamnya. Ini kan bukan hanya satu atau dua, bahkan tercatat ratusan begitu ya. Jadi kita perlu memonitor bahwa perusahaan ini perlu diperbaiki lah ya, karena jika tidak nanti investor juga yang akan menjadi kena imbasnya juga, karena kita dalam memilih suatu emiten yang mana baik untuk investasi, walaupun sekarang ini di bursa sudah ada lebih dari 800 hampir 900 saham, tetapi ternyata yang bisa dipilih hanya satu atau mungkin dua saja yang memang benar-benar bagus, atau hanya beberapa puluh saja. Dan saya kira ini diperlukan monitor yang lebih lagi lah, dan kita sedang menanti ya, misal ada peraturan terbaru terkait dengan dari perusahaan-perusahaan tersebut yang ya untuk sampai ke Rp1 ini kan juga untuk bangkit tentunya susah ya. Itu setuju. Jadi tentunya ada pengaruh mengenai hal itu, walaupun seperti yang Anda sampaikan, lagi-lagi pergerakan dari IHSG ini lebih dipengaruhi oleh emiten-emiten dengan market caps yang besar gitu ya. Betul. Baik. Oke, Tasya, saya juga ingin bertanya kepada Anda, jelang Lebaran, bagaimana prediksi Anda terhadap saham-saham di sektor consumer, retail, dan juga transportasi? Oke, untuk pergerakan sendiri saya kira masih cukup menarik ya, tetapi kita perlu memantau rupiahnya, karena rupiah ini juga sangat mempengaruhi konsumsi, di mana untuk bahan baku kan tadi saya sebutkan ada beberapa yang banyak impor ya, dan ini perlu menjadi concern bahwa ketika ya rupiah kita tidak stabil, maka cost yang akan dikeluarkan perusahaan juga akan besar juga, sehingga itu bisa menekan pendapatan. Dan saya kira itu yang diperlukan untuk memonitor lebih lanjut lagi ya. Tetapi kemungkinan besar untuk di Lebaran ya, saya lebih melihat ke fundamentalnya dulu. Kalau mungkin pergerakan saham ini kan merespon dari nanti bagaimana dengan sentimen yang ada di pasar. Tapi kalau dari fundamental sendiri, saya melihat pasti akan ada kenaikan dari sisi pendapatan dan laba bersih. Karena apa? Karena memang untuk event tahunan Lebaran itu menjadi event terbesar di sepanjang tahun. Jadi pendapatan untuk belanja retail, kemudian konsumsi, itu bisa jadi dalam satu bulan Ramadan ini bisa setara dengan beberapa bulan, begitu ya. Jadi memang event yang terbesar ini diharapkan menjadi penopang lah untuk pendapatan suatu emiten. Baik.